Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya, Doni Nurhamsyah, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis proses dan project management dalam upaya peningkatan manajemen sistem informasi rumah sakit. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu merancang dan membuat pemodelan proses manajemen pengelolaan data pasien, perawat, dan administrasi kesehatan. Perhatikan gambar ini dan gambarkan dalam satu kata menurut Anda. Sudah? Ya, betul. Salah satu yang kita dapat gambarkan adalah inefisien. Kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sebagai institusi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit. Mari kita mengingat slide sebelumnya tentang gambar seorang perawat yang sedang mencari data rekam medis pasien. Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen rumah sakit dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia. SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dapat dipahami sebagai suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang merespon atau memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat. Lebih dalam lagi, kita juga harus mengenal adanya SIK atau Sistem Informasi Kesehatan. Ini merupakan seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna untuk mendukung pengembangan kesehatan. Standarisasi sangat diperlukan sehingga SIM-RS memiliki beberapa ketentuan meliputi setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM-RS, penyelenggaraan SIM-RS dapat menggunakan aplikasi disediakan oleh Kementerian Kesehatan atau menggunakan aplikasi yang dibuat oleh rumah sakit. Aplikasi penyelenggaraan SIM-RS yang dibuat oleh rumah sakit harus memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh Menteri. Pengimplementasian SIM-RS memiliki beberapa ketentuan, meliputi kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi, kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional, kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan identifikasi masalah, dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pelaksanaan manajerial. Budaya kerja, transparansi koordinasi antar unit, pemahaman sistem dan penggunaan biaya administrasi dalam pelaksanaan organisasi. SIM-RS juga harus memiliki kemampuan komunikasi data atau interoperabilitas dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akurasi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN, Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS, Indonesia Cash Based Group, aplikasi lain yang dikembangkan oleh pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. Untuk mengembangkan SIM-RS, arsitektur minimal harus dipenuhi, yaitu kegiatan pelayanan utama atau front office, kegiatan administrasi atau back office, komunikasi dan kolaborasi, picture archive system atau PACS, sistem manajemen dokumen, sistem antarmuka peralatan klinik, data warehouse, dan bisnis intelijen. Berikut ini adalah skema kegiatan pelayanan utama atau front office yang dapat digunakan untuk menjadi sebuah standar. Yang Anda lihat saat ini adalah skema kegiatan administratif atau back office. Skema arsitektur infrastruktur minimal ini dapat digunakan menjadi panduan pada saat pengembangan SIM-RS.
Selain yang sudah dijelaskan tadi, Anda juga harus mengetahui terkait unsur wajib yang harus ada pada SIM RS, yaitu penyelenggaraan SIM RS harus dilakukan oleh unit kerja struktural atau fungsional di dalam organisasi rumah sakit dengan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih. Berikut ini adalah contoh arsitektur minimal pada saat pengembangan aplikasi SIM RS. Yang harus Anda perhatikan unsur wajib lainnya yaitu SIM RS yang diselenggarakan oleh rumah sakit harus memenuhi 3 unsur meliputi keamanan fisik, jaringan, dan sistem aplikasi. Selain itu, keamanan fisik juga harus Anda perhatikan meliputi kebijakan hak akses pada ruang data center atau server, kebijakan penggunaan hak akses komputer untuk user pengguna. Aplikasi yang dikembangkan juga harus memperhatikan aspek keamanan, yaitu keamanan aplikasi, harus mendukung dan mengimplementasikan protokol keamanan dalam melakukan transfer data seperti SSL dan TLS. Aplikasi harus memungkinkan masing-masing user dapat diidentifikasi secara unik, baik dari segi nama dan perannya. Akses melalui metode akses remote dapat berfungsi dengan baik melalui aplikasi klien, yaitu melalui VPN, modem, wireless, dan sejenisnya. Aplikasi dapat berfungsi dengan baik pada software antivirus yang digunakan saat ini. Demikian paparan atau penjelasan tentang bisnis proses dan project management dalam upaya peningkatan manajemen sistem informasi rumah sakit. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.